Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأريار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. أعظم الله أجوركم بولدك الحسين. السلام عليك يا أم الحسنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. أعظم الله أجورك بولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوسيين. أعظم الله أجورك. أعظم الله أجورك بولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد المجتبى. أعظم الله أجورك بأخيك الحسين. السلام عليك يا سيد العابدين. أعظم الله أجورك بجدك الحسين. السلام عليك يا إمام محمد الباقر. السلام عليك أيها الإمام الصادق. السلام عليك يا إمام الكاظم. السلام عليك يا إمام الرضا. السلام عليك يا أيها الإمام الجواد. السلام عليك يا أيها الإمام الحادي. السلام عليك أيها الإمام العسكري. أعظم الله أجوركم بجدكم الحسين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. أعظم الله أجوركم. أعظم الله أجورك بجدكم الحسين. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, fadilatul sahibul tempat yang mulia Sayyid Faris Al-Husaini, Sayyidul Ustad, guru dari semua yang hadir di tempat ini, alhamdulillah, dan juga Ustad Hidayatullah Al-Habsyi, dan semua yang hadir, para pencinta Al-Imam Husain alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, mengingatkan siapapun yang ingin menjawab seruan Rasul, yang ingin menjawab seruan Imam Husain alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Allah memanggil kita, hei orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasulullah. Ketika kita memahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Husain minni wa ana min Husain, kita meyakini bahwa panggilan Rasulullah, panggilan Imam Husain tidak ada bedanya. Ketika Imam Husain bangkit,
pada hakikatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk menegakkan syariat ini. Ketika kita menangisi Imam Husain, pada hakikatnya kita sedang menangisi diri kita sendiri. Sejauh mana kita berpegangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah melalui ahlul baitnya. Kita meyakini, para pencinta, para muali Imam Husain meyakini bahwa semua amal perbuatan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berwilayah kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sampaikan kepada mereka semua bahwa seruan Imam Husain ketika beliau berada di Karbala, sebagaimana yang disebutkan ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertanyaan Musa alaihi salam, dalam hadis munajat, Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ya Rabb, lima faddalta ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil umam. Ya Allah, apa yang menyebabkan umat Nabi Muhammad lebih utama dari semua umat-umat, sehingga Nabi Musa alaihissalam menginginkan akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, faqala Allah taala faddaltuhum li ashrin hisal. Aku muliakan umat Nabi Muhammad karena 10 hal. Qala Musa alaihissalam, wa ma tilkal khisal allati ya'malunaha hatta amura bani Israil ya'malunaha. Musa mengatakan, ya Allah, apa yang 10 itu? Sehingga aku akan perintahkan umat Bani Israel untuk mengamalkan 10 hal itu. Qala Allah Ta'ala as-salah, waz-zakah, was-saum, wal-hajj, wal-jihad, wal-jumu'ah, wal-jama'ah, wal-Qur'an, wal-ilm, wal-ashura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 10 hal. Kita tahu bahwa wasiat Imam Ja'far Shadiq alaihi salam menyebutkan bahwa ketika detik-detik beliau akan meninggal, beliau mengumpulkan semua keluarganya, beliau berpesan tentang salat. Sehingga beliau mengatakan bahwa syafaat kami ahlul bait tidak akan diberikan bagi orang yang meremehkan salat mereka. Perjuangan Imam Husain alaihi salam di detik-detik yang sangat gencarnya peperangan, Imam Husain memimpin salat. Karena sebagian dari sahabat Imam Husain menanyakan, Imam Husain menjawab bahwa kita berjuang di Karbala ini untuk menegakkan salat, untuk menegakkan syariat jaddi wa abi, katanya Imam Husain alaihi salam. Maka semua pencinta ahlul bait harus betul-betul menjaga salat mereka, menjaga waktu-waktu salat mereka, menjaga semaksimal mungkin. Bahkan kita harus sampaikan kepada kaum muslimin, salat-salat yang mereka lakukan, menurut Imam Syafi'i, salat mereka tidak akan diterima. Bahkan semua para imam mazhab mengatakan, salat kalian tidak diterima kalau tidak ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Begitupun juga zakat. Begitupun juga amal-amal yang lain. Kalau kita perhatikan ketika kita menangisi peristiwa Asyura, kita ingin meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mulai kelahiran Imam Husain alaihi salam, beliau sudah menangisi Imam Husain. Beliau sudah diberitakan oleh Jibril bahwa anak ini nanti akan dipenggal. Nabi menangis. Di usia Imam Husain 2 tahun, Nabi juga menangisi Imam Husain. Dan yang lebih dahsyat, ketika Amirul Mukminin alaihi salam bersama anak-anak mereka, Amirul Mukminin alaihi salam meriwayatkan, qala baina ana wa Fatimah wal Hasan wal Husain inda Rasulillah. Amirul Mukminin meriwayatkan ketika aku, katanya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana ada Fatimah dan ada Al Hasan dan Al Husain.
Idza tafata ilayya fabaka faqulta ma yubkika ya Rasulullah. Ketika bertemu Imam Ali mengatakan ketika bertemu Rasul menangis. Kemudian Imam Ali menanyakan, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Qala abki min darbata alal qur min darbatika. Rasul mengatakan, aku menangis nanti kelak akan ada pukulan pedang yang memukul kepalamu. Nabi menangisi ketika melihat Imam Ali, Nabi menangis. Kemudian Nabi melanjutkan, latami Fatimah. Begitupun juga dengan pukulan yang akan diarahkan kepada Fatimah. Dan begitupun juga makanan yang akan dimakan oleh Imam Hasan yang penuh dengan racun sehingga dia memuntahkan darah. Kemudian begitupun juga dengan terbunuhnya Imam Husain. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Tentu yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sosok manusia yang mendapatkan musibah itu, tetapi sosok ini adalah sosok jagat syariat alam semesta ini. Jadi ketika kita menangisi diri kita, kita takut kalau sampai amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan kita antara diterima dan tidak diterima. Hanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan bagaimana Sayyidah Zahra alaihissalam menjelaskan tentang siapa yang akan menangisi. Bahkan beliau menangis dan beliau menyebutkan bahwa akan ada tangisan demi tangisan yang sebagaimana diriwayatkan, ruya annahu lamma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah biqatli waladiha al-Husain wa ma yaji alaihi minal mihan bakat Fatimah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tentang musibah yang akan menimpa anaknya Al-Husain, menangislah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Bukaan syadida wa qalat ya Aba mata yakunu dhalika, qala fi zamanin khalin minni wa minka wa min Ali. Ketika Sayyidah Fatimah menanyakan kepada ayahnya, kapan peristiwa anakku akan terbunuh, akan dibantai wahai ayahku? Bukan di zamanku dan bukan di zamanmu, bukan di zaman Ali. Kemudian Sayyidah Fatimah alaihissalam fashtaddat buka'uha. Sayyidah Fatimah menangis lebih keras lagi. Wa qalat ya Aba faman yubki alaihi wa man yalzimu bi iqamatil azailahu. Sayyidah Fatimah menanyakan, siapakah yang nanti akan menangisi anakku Al-Husain? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, anna nisa'i ummati yabquna ala nisa'i ahli baiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa setiap tahun sampai akhir zaman nanti, bahwa ada kaum wanita yang akan menangisi putri-putri Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Kemudian Rasul melanjutkan, warijaluhum yabquna ala rijal ahla baiti. Dan semua laki-laki akan menangisi peristiwa tentang Asyura ini, peristiwa kesyahidan Imam Husain. Wa yujaddiduna al-aza jilan ba'da jil. Rasul menyebutkan bahwa akan terus menerus terjadinya azza ini zaman demi zaman, fi kulli sanatin, fa idza kana al-qiyamah tashfa'i anti lin nisa. Rasul mengatakan, kalau sampai nanti hari kiamat, engkau nanti yang akan memberikan syafaat kepada semua kaum wanita.